kemudian ada Polres, ada kejaksaan di sana, yang tentunya ini sangat memiliki peran besar, ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres. Kami di pengadilan tentunya memiliki suatu harapan, Pak Bupati, kalau memang seandainya pemilu damai bisa kita wujudkan di Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini, kami tidak mengharapkan ada perkara pemilu yang akan sampai di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Karena apa? Karena itu sebagai wujud dan representasi bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi bersama semua Forkompinda, semua unsur jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, ormas semuanya, ini sudah berhasil memberikan kesadaran bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan, kami dari Pengadilan Negeri Bekasi, mudah-mudahan ya Pak Kapolres ya, mudah-mudahan nanti ya Bu dari Bawaslu, jangan sampailah ada ketemu ya masyarakat Kabupaten Bekasi yang akan dibawa untuk diadili di Pengadilan Negeri Cikarang. Ya, amin. Amin ya. Oke. Kiranya itu menjadi tekad dan komitmen kita bersama segenap masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mewujudkan seperti apa yang tertera di depan kita tadi, bahwa dialog ini adalah untuk mewujudkan pemilu damai di Kabupaten Bekasi. Saya pikir mungkin itu secara singkat Pak Bupati. Terima kasih. Boleh kita lanjutkan lagi. Tepuk tangan buat beliau. Luar biasa dan unik. Jadi harapannya pemilu damai dan jangan bertemu beliau nanti di Pengadilan Negeri. Ya, saya kira ini mudah-mudahan bisa menempel jadi di ingatan kita. Jadi artinya kalau sampai kita bertemu beliau di pengadilan ada masalah ya. Jadi, nah itu yang harus kita hindari. Nah, sebelum nanti kembali lagi tokoh-tokoh, ketua dewan kita nih, representasi politisi, tetapi juga wakil rakyat nih, harapannya seperti apa nih dari sisi dewan maupun juga beliau sebagai politisi menghadapi pemilu kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja Bapak PJ Bupati yang saya hormati, Forkompinda dan hadirin semua, mempersingkat waktu. Saya melihat bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan suatu momentum di antara kita menjelang pemilu. Besar harapan kita tentu pemilu bisa berjalan dengan damai, tertib dan aman. Oleh karenanya, kalau bicara lebih jauh lagi, di antara hingar-bingar apa yang kita diskusikan hari ini, mungkin saya boleh mengaku ya saya salah satu pengantinnya, kan gitu. Kenapa? Karena ini kan pemilu. Ya, pemilu itu akan memilih daripada legislatif, berikut juga presiden. Nah, saya takut banget keceletot ngader nih Pak Bupati, ya kan. Nah, ini soalnya sosialisasinya harus netral, bahwa apa yang kita lakukan untuk masyarakat Kota Bekasi harus benar-benar dipahami. Pada akhirnya nanti Bapak semua akan kedatangan caleg-caleg, baik itu di tingkatan kabupaten, provinsi, DPR RI, ya, berikut juga DPD. Nah, hal inilah besar harapan kami. Apa yang kami alami sebagai anggota DPRD saat ini, ternyata betapa pentingnya seorang dewan yang punya integritas, ya, dengan apa? Dengan tingkat intelektualitas yang mumpuni, agar di dalam menentukan suatu kebijakan, dalam menentukan arah kemana Bekasi ini berjalan, tentu perlu suatu pemikiran-pemikiran dewan-dewan yang benar-benar mumpuni. Ya, keberadaan sumber daya manusia ini sangat fundamental, sangat mendasar. Kalau kita memilih seorang dewan hanya berlandaskan kemampuan finansial misalkan, ya, kekerabatan misalkan, nah ini juga tidak cukup sampai di situ. Tetapi yang paling penting adalah adanya suatu kesungguhan, ya, seorang figur caleg itu untuk menjadi anggota DPRD dan senantiasa mengingat kepada sumpah janji jabatannya dalam melakukan suatu pengabdian untuk kemajuan. Kalau kita berada dalam ruang lingkup Kabupaten Bekasi, siapa sosok caleg yang dianggap mampu untuk mewakili aspirasi masyarakat di tingkat Kabupaten Bekasi? Kalau caleg provinsi, siapa di kemudian hari
betapa besar dana di provinsi yang belum bisa ditarik ke Bekasi. Perlu adanya suatu terobosan-terobosan. Ini pun penting. Lalu bagaimana kepedulian daripada Dewan DPR RI yang terpilih nanti di Gedung Senayan? Siapa yang sekiranya mampu mewakili kita, aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menarik daripada dana yang ada di Senayan sana. Kenapa? Pak PJ pernah mengatakan, Bekasi apabila ingin maju dalam perjalanan yang ke depan diperlukan dalam satu periode itu sekitar 40 T. Kira-kira begitu Pak PJ ya. Dana 40 triliun dari mana? Kita aja hanya mencapai 6,7 T. Ini berarti perlu satu kesungguhan dewan yang terpilih nanti yang bisa mewakili daripada kebutuhan kita masyarakat Bekasi. Karena Kabupaten Bekasi kita harus menyadari yang semuanya itu aja ada di Bekasi. Ya, penduduk terbanyak ada di Bekasi. Dengan berbagai persoalan-persoalannya juga ada di Bekasi. Yang pada akhirnya apa? Tuntutan menjadi semakin banyak. Di sini juga mohon maaf, teman-teman ormas LSM juga banyak di Bekasi, termasuk teman-teman media. Kenapa? Karena Bekasi itu selalu selalu hidup. Ya, hingar-bingar. Banyaknya suatu para urban yang datang di Bekasi. Perlu adanya suatu dewan-dewan yang punya kompetensi yang tinggi. Apabila melakukan suatu rapat memutuskan suatu harapan setara dengan harapan masyarakat, maka disinilah ya kita betapa pentingnya. Dan saya secara pribadi yang alhamdulillah saat ini sebagai ketua DPRD memang tidak mudah. Beda ya antara eksekutif dengan legislatif. Kalau eksekutif Pak PJ Bupati apapun one man show itu bisa menentukan arah langkah karena kepala dinas di bawah naungan daripada Pak PJ Bupati. Tapi kalau DPRD ya one man one vote, artinya satu orang dewan tetap satu suara, mau anggota mau ketua tetap suaranya sama, yang pada akhirnya pada saat akan menentukan suatu kebijakan maka harus berdasarkan kolektif kolegial, artinya bisa ditempuh dengan suara mayoritas. Nah bayangkan apabila banyaknya anggota DPRD yang duduk, kalau sekarang 50 kursi ke depan menjadi 55 kursi. 55 kursi kalau di dalamnya terhimpun caleg-caleg yang terpilih adalah sosok figur yang benar-benar hebat, mumpuni, ada kesungguhan membangun Bekasi, diilhami oleh jiwa berdasarkan landasan agama yang kuat, adanya kejujuran di dalamnya. Saya pikir Bekasi ke depan akan lebih mudah mencapai suatu kemajuan. Jadi harapan saya adalah dalam kesempatan ini, mohon maaf agak sedikit nyeleneh, jangan berlandasan kepada kemapanan ekonomi sehingga mewakili Bekasi adalah sosok yang demikian yang pada akhirnya tidak ada suatu kesungguhan untuk membangun Bekasi. Tetapi pilihlah sosok siapapun itu di berbagai tingkatan, diharapkan ada orang-orang yang punya daya intelektualitas dan punya tanggung jawab moral untuk kembali mengabdi majunya Kabupaten Bekasi. Saya pikir itu biasa Pak, kalau tidak pakai pantun tidak abdol. Nah, biar ceria yang di belakang, biar gak ngantuk, ada sebuah pantun yang akan saya sampaikan. Dari Semarang ke Kota Palu, lanjut ke Balikpapan melihat teman. Sekarang kita menjelang pemilu, insya Allah ke depan berjalan tertib dan aman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.